Bitcoin akan menyentuh 20 miliar rupiah sebelum tahun 2034, kata Timothy Ronald. Bitcoin akan menyentuh 20 miliar rupiah sebelum tahun 2034. Wah, kalau ini beneran terjadi ya. Per hari ini aja harga Bitcoin di tanggal 8 April 2025 itu sekitar 1,3 miliar rupiah. Yang berarti kalau di 2034 harga Bitcoin mencapai 20 miliar rupiah, uangmu akan naik sekitar 15 kali lipat dari harga uangmu yang sekarang kalau kamu beli dari sekarang. Nah, untuk itu di dalam video ini aku akan bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, aku akan ceritain kisah muridku di Sifluencer yang untung sampai puluhan miliar rupiah dari Bitcoin. Dan bahkan dia ngajak ayahnya untuk ngejual semua asetnya dan all in ke Bitcoin. Yang kedua, aku bakal kasih tahu alasan kenapa aku percaya sama Bitcoin juga. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk tetap bisa beli Bitcoin walaupun uang kalian tidak banyak. So pastikan nonton sampai habis ya. Langsung aja kita masuk ke part yang pertama. Muridku ini namanya Koniko. Dia pertama kali beli Bitcoin itu di November 2019. Nah, modal awalnya pas saat dia beli itu sekitar 300 jutaan rupiah dan uang tersebut dia dapatkan dari angpau pada saat dia nikah. Jadi semua emas perhiasan yang dia dapatkan dari pemberian orang lain itu dia jual semuanya, dia cairin dalam bentuk rupiah dan dia beliin Bitcoin. Nah, tapi apa yang terjadi setelah dia beli? Tahu-taunya COVID. Dan beberapa bulan setelah itu, lebih tepatnya di bulan Maret 2020, Bitcoin sempat turun sampai harganya menyentuh sekitar 60 jutaan rupiah atau 4.000 US dollar. Nah, modal dia yang awalnya 300 juta itu sekarang tinggal 150 juta rupiah. Berarti udah hilang 50% tuh. Nah, di momen itu dia pastinya sangat-sangat down karena dia belum pernah mengalami hal yang seperti ini sebelumnya, berinvestasi terhadap sesuatu dan turunnya sesignifikan itu sampai turun 50%. Tapi dia nggak menyerah, dia nggak cut loss dan dia masih percaya bahwa Bitcoin suatu saat nanti akan terbang kembali. Dan dengan mempunyai kepercayaan tersebut, dia berusaha untuk meyakinkan istrinya bahwa tenang aja, selama kita masih belum jual, kita masih belum rugi. Dan benar aja, di Juni 2020 Bitcoin mulai recover. Sampai akhirnya pada tahun 2021, Bitcoin naik sekenceng-kencengnya, naik drastis sampai harganya menyentuh 69.000 US dollar. Dan itu yang membuat uangnya dari 300 juta menjadi 3 miliar di momen itu, udah kali 10. Nah, tapi ternyata di tahun 2021 Bitcoin harganya down lagi. Ya ini karena cycle setiap 4 tahun sekali itu loh. Nah, tapi di momen ini dia itu udah nggak takut dan malah menjual semua mobil sportnya, menjual apartemennya dan di all in semuanya beli Bitcoin lagi. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ya seperti yang kita tahu bersama bahwa di tahun 2024 Bitcoin sempat menyentuh angka 100.000 US dollar atau sekitar 1,7 miliar. Bahkan pas saat itu udah lebih ya, udah sampai menyentuh 1,8 miliar rupiah. Nah, dari situlah Koniko bisa mendapatkan keuntungan sampai puluhan miliar rupiah dari Bitcoin. Dan sampai detik ini dia benar-benar masih percaya bahwa Bitcoin akan terbang lebih lagi. Untuk itu dia nggak ngejual Bitcoinnya sama sekali. Wah, menurut kalian uang Koniko ini bisa jadi berapa ya kalau benar-benar dia nahan dan dia nggak jual Bitcoinnya sampai tahun 2034 nanti, di mana Bitcoin mencapai 20 miliar rupiah harganya untuk satu Bitcoin. Kayaknya udah ratusan miliar, bahkan bisa triliunan kali ya. Nah, sekarang kita masuk ke part yang kedua. Kenapa aku juga percaya sama Bitcoin? Nah, jadi ceritanya gini. Aku tuh sebenarnya beli Bitcoin awalnya di tahun 2021 karena yang ngajak pertama kali adalah papaku. Papaku ini sebenarnya udah mining Bitcoin dari tahun 2013. Pada saat itu harganya masih sekitar 8 jutaan kalau nggak salah ya. Papaku ini sudah mining Bitcoin dari situ dan ternyata hasilnya lumayan. Nah, dengan hasil yang lumayan itulah dia mulai memperkenalkan Bitcoin, blockchain, kripto ke aku bahwa ini adalah teknologi yang terbaru. Dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan benar aja, setelah aku riset lebih dalam, ternyata Bitcoin ini benar-benar bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada di dunia saat ini. Misalnya nih, kalau misalnya kalian hanya memegang duit kalian dalam bentuk fiat atau uang kertas, maka kalian akan tergerus inflasi. Dalam 3 tahun ke depan, nilai dari uang kalian itu berkurang setengah. Nah, kalau misalnya kita bilang, oke, aku mau investasinya ke emas. Nah, emas ini kalau dalam jumlah yang banyak, gimana caranya kalian mau bawa-bawa pergi gitu loh. Dan emas ini gimana cara nyimpennya kalau benar-benar seberat itu. Jadi ribet gitu loh. Kripto ini merupakan teknologi yang paling terbaru yang dimana kenaikannya itu lebih tinggi daripada emas, tapi kalian bisa bawa ini kemanapun. Ya, dan kalian kalau mau transfer Bitcoin atau kripto kalian itu cepat sekali prosesnya. Nah, jadi kripto ini itu bahkan terdesentralize. Jadi nggak bisa dikontrol oleh pemerintahan. Dan Bitcoin dari awalnya muncul tahun 2009 itu belum pernah kehack sekalipun sampai hari ini. Secara ilustrasi ya, Bitcoin ini itu seperti properti di tahun 1960-an. Yang dimana orang-orang yang memborong properti di zaman itu, kalian lihat sekarang udah jadi kaya-kaya banget kan. Siapa sih yang nggak mau beli properti di New York? Semua orang pasti mau investasi dan beli properti di New York karena udah pasti naik harganya. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita mau beli properti di New York
York, kalau uang kita aja tuh nggak cukup. Properti di New York itu nggak bisa dibagi-bagi yang kayak kecil-kecil gitu. Kita beli berapa persen doang, kecil-kecil nggak bisa. Nah sedangkan Bitcoin itu seperti itu, tapi bisa dibagi-bagi. Jadi kalian tidak mesti membeli satu Bitcoin gitu yang harganya sekarang udah 1,3 miliar, itu nggak perlu beli satu. Kalian bisa beli 0,000 berapa persennya gitu loh. Dan Bitcoin ini sebenarnya kalian bisa beli mulai dari Rp2.000 aja, yang bakal aku jelaskan di part yang ketiga nanti. Jadi menurutku memang Bitcoin ini diciptakan untuk semua orang. Gimana sih caranya untuk membeli Bitcoin kalau memang uang saya itu masih belum ada atau belum cukup? Yang aku lakukan adalah nyicil Bitcoin. Jadi aku akan beli Bitcoin setiap hari Rp1.000.000. Tapi balik lagi, aku nggak nyuruh kalian untuk beli Rp1.000.000 juga setiap hari. Tapi bebas aja nominalnya, mau 100.000, mau 50.000, dengan cara kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Toko Kripto. Kenapa sih aku menggunakan Toko Kripto? Ya karena menurutku Toko Kripto ini user interface-nya itu sesimpel itu dan segampang itu untuk digunakan oleh semua orang, apalagi pemula. Apalagi sekarang Toko Kripto udah ada yang namanya Toko Kripto Lite yang aku bakal tunjukin. Jadi kalau kalian lihat di layarku sekarang, itu di sudut kiri atas ada logo Toko Kripto. Kalian tinggal pencet itu, dan di bawah sini ada yang namanya Toko Kripto Lite. Ketika kalian pencet, dia akan berubah tampilannya menjadi tampilan yang sangat-sangat simpel, yang cocok sekali untuk pemula. Oh anyway, Toko Kripto ini sudah mendapatkan izin dari Bapepti, yaitu PFAK atau pedagang fisik aset kripto. Jadi ini udah pasti aman dan berlisensi lagi. Sekarang aku mau langsung tunjukin ke kalian kalau misalnya aku mau beli Bitcoin itu gimana caranya. Nah pertama, kalian bisa lihat di sini di Toko Kripto Lite itu ada yang namanya setoran fiat. Nah misalnya nih, kalian mau transfer uang kalian dari mana, itu banyak banget pilihannya. Ada dari Blue by BCA Digital, ada Permata, ada BNC, ada OVO, ada GoPay, ada BSS, ShopeePay, Dana, link aja banyak banget ya. Jadi kalian tinggal pilih mau dari mana kalian kirimkan rupiah itu, dan kalian masukkan nomor telepon kalian dan done. Nah, setelah kalian sudah punya uangnya, sekarang kalian tinggal pencet beli atau jual ini. Misalnya, aku mau beli, minimalnya aja bisa di 1.600 loh. 1.600 rupiah. Kalian bisa beli dari IDR, kalian beli Bitcoin ke Bitcoin dengan harga 1.600 rupiah. Bisa guys, konversi petinjau dan konversi. Penukaran berhasil. Jadi aku udah bener-bener berhasil membeli Bitcoin dengan 1.600 rupiah aja. Keren banget gak? Dan sesimpel itu aja. Kalau mau jual gampang banget. Tinggal kalian tukar lagi posisinya dari, kalian tinggal masukin sekarang Bitcoin ke IDR. Udah, tinggal kalian jual aja tuh. Mau berapa yang kalian jual. Segampang itu untuk jual dan belinya. Nah sekarang, kalau kalian mau nyetor, masukin kripto dari wallet teman kalian, atau teman kalian mau kirimin kripto, tinggal pencet yang setoran kripto ini. Mau Bitcoin, mau IDR pun bisa. Kalau kalian pencet IDR, dia akan mengirim dari bank yang tadi. Tapi kalau misalnya kalian pencet Bitcoin, nah tinggal kalian pilih mau menerima dari jaringan mana. Oke, berikutnya di sini ada yang namanya pasar. Kalau kalian pencet yang IDR, kalian bisa lihat koin ini dalam rupiah. Kalau kalian mau lihat koin dalam bentuk USD, ini harga untuk USD-nya. Dan kalau kalian mau cari koin kalian, tinggal di search nih. Nah, misalnya USDT IDR nih keluar, atau Bitcoin IDR nih, tuh tinggal dipencet. Selesai. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Ada fitur yang namanya staking, yang dimana kalian bisa mendapatkan koin tersebut kalau kalian nyimpen koin tersebut gitu. Jadi contoh, kalian sudah beli koin yang namanya BNB. Nah, daripada BNB kalian nganggur dan cuma ditaruh di wallet doang, kalian bisa staking dan kalian bisa tentukan durasi harinya berapa lama untuk koin tersebut kalian lock. Misalnya 15 hari, 30 hari, dan ini ada persentasenya. Kalau kalian yang 60 hari, kalian dapatkan 0,3% dari BNB yang kalian taruh. Bukan hanya mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga kripto tersebut, tapi bisa mendapatkan keuntungan juga dari penambahan jumlah koin yang kalian stakingin. Dan yang paling terakhir yang menurutku ini keren banget fiturnya adalah fitur DCA. Jadi kalian tinggal pencet DCA, terus kalian pilih saya ingin mau beli apa. Misalnya BTC, harganya kamu mau berapa? Nah, tapi untuk yang DCA ini minimal pembeliannya 20.000. Jadi kalau saya masukin 20.000 di sini, saya bisa pilih mau pembeliannya setiap sejam, 4 jam, 8 jam, 12 jam, harian atau mingguan. Bahkan 2 minggu sekali atau bulanan. Dan lihat, simple sekali untuk digunakan ya. Nah sekarang aku mau tunjukin kalian sesuatu yang keren banget. Kalau misalnya kalian punya sisa-sisa koin, atau kalau misalnya kalian beli suatu koin dan tiba-tiba ada kayak bonusnya, itu kan kadang nominalnya kecil-kecil gitu kan. Saldo-saldo yang kecil-kecil ini, kalian bisa konversi saldo kecil ke koin yang namanya TKO. Jadi kalian tinggal klik yang ini, konversi saldo kecil ke TKO. Dan di sini ada pilihannya banyak sekali teman-teman. Jadi kalau saya pencet misalnya ini langsung ya. Nah di sini misalnya udah berapa? 9, misalnya 10 lah. Saya pencet konversi, langsung saya akan mendapatkan 5,6 TKO. Detik itu juga terkonversi. Dan kalau kalian mau tarik duit kalian dari Toko Kripto, itu gak pakai lama ya teman-teman. Mereka juga punya customer service yang cepat sekali responnya dan siap untuk membantu segala masalah yang kalian hadapi. Jadi kalau kalian daftar menggunakan kode referral Samuel CH huruf besar semua, itu kalian akan dapatkan cashback trading fee sebesar 20% seumur hidupmu. So jangan lupa digunakan atau klik link di deskripsi bawah. Nah itulah kenapa guys, sampai sekarang aku pengguna Toko Kripto dan masih menggunakan Toko Kripto sampai hari ini. Karena benar-benar mereka tuh punya fitur yang secanggih itu dan segampang itu untuk digunakan. Jadi buat teman-teman udah tahu ya bahwa di Toko Kripto kalian bisa mulai beli Bitcoin dari harga 1.600 rupiah aja. So tunggu apa lagi guys? Langsung aja start hari ini dan jangan tunda lagi.